Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Oktaviani dengan NIM A1C1198082 dari Pendidikan Kimia Universitas Jambi angkatan 2019 kelas reguler C. Jadi, di sini saya akan memaparkan materi integral tak tentu fungsi aljabar. Sebelumnya, pengertian integral itu adalah suatu bentuk operasi yang menjadi inverse dari suatu operasi turunan dan limit dari jumlah tertentu. Nah, kemudian integral tak tentu ini merupakan inverse atau kebalikan dari suatu fungsi. Nah, apabila diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Contohnya, turunan dalam fungsi aljabar yaitu yang pertama x dipangkat 3, maka y aksennya sama dengan 3x kuadrat. Yang kedua, x pangkat 3 ditambah 8, maka y aksennya sama dengan 3x kuadrat. Integral tak tentu ini mempunyai fungsi yang dinotasikan yaitu integral fx dx. Kemudian ada bentuk sederhana integral tak tentu fungsi aljabar itu ada 6. Yang pertama, integral dx sama dengan x ditambah c. Yang kedua, integral k dx sama dengan kx ditambah c. Yang ketiga, integral k x pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Yang keempat, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang kelima, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Yang keenam, integral k ax tambah b pangkat n dx sama dengan k per a n tambah 1 ax tambah b pangkat n tambah 1 ditambah c. Nah, rumus dasar integral ini yang pertama itu tadi sudah saya sebutkan, integral dx ditambah integral dx sama dengan x ditambah c. Nah, dalam fungsi ini bukan berarti tidak ada konstanta yang terlihat, tetapi ada konstanta angka 1, tetapi yang biasanya jika di matematika itu angka 1 tidak dituliskan. Bentuk yang kedua yaitu integral k dx sama dengan kx ditambah c. Contohnya itu integral 3 dx sama dengan 3x tambah c. Integral 2 per 3 dx sama dengan 2 per 3x tambah c. Nah, k yang di sini merupakan konstanta yang berupa bilangan. Jadi ini bilangannya. Ini k-nya. Nah, kemudian sebab integral itu mempunyai juga saling berikatan, maka rumus integral yang didapatkan yaitu integral ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Nah, c ini disebut sebagai konstanta integral. Contohnya yang pertama nih, integral 2x kuadrat dx sama dengan 2 per 2 ditambah 1 x 2 tambah 1 ditambah c. Kemudian 2 per 3 nya ini didapat dari yang di sini. Kemudian x pangkat 3 ini penjumlahan yang ini ditambah c. Contoh yang kedua yaitu integral 2 per 5x dx. Kemudian 2 per 5 masukin ini angka bilangan a nya per 1 n ditambah 1 tambah 1 x n tambah 1. Karena pangkatnya 1 jadi 1 tambah 1 ditambah c. Kemudian dijumlahkan menjadi
2/10 X kuadrat ditambah C. Dikecilkan lagi, karena bisa dikecilkan, jadi hasilnya 1/5 X kuadrat ditambah C. Nah, untuk bentuk yang keempat ini, yang K fx dx sama dengan K integral fx dx, ini contohnya integral 2/5 X dx sama dengan 2/5, ini ya 2/5, ikut apa, kita mengikuti bentuk rumus yang bentuk yang keempat ini. Jadi 2/5 integral X dx sama dengan 2/5, jangan dilupakan rumus yang di atas yaitu ini. Jadi 2/5 1/1 tambah 1 X 1 ditambah 1, dan jangan lupa juga ditambah C yaitu konstanta integral. Kemudian 2/5 1/2 X kuadrat ditambah C, jadi 2/10 X kuadrat ditambah C. Jadi masih bisa dikecilkan lagi, yaitu 1/5 X kuadrat ditambah C. Nah, jadi materi sekarang yaitu integral tak tentu fungsi trigonometri, yang secara umum rumusnya integral cos AX ditambah B dx sama dengan 1/A sin AX ditambah B ditambah C. Nah, rumus integral fungsi trigonometri ini ada 6. Yang pertama, fx sama dengan sin X. Turunan sin X yaitu cos X. Yang kedua, fx sama dengan cos X. Turunan cos X yaitu min sin X. Yang ketiga, fx sama dengan tan X. Turunan tan X yaitu secant kuadrat X. Yang keempat, fx sama dengan kotangen X. Turunan kotangen X yaitu min kosekant kuadrat X. Yang kelima, secant X. Turunan secant X yaitu secant X tangen X. Yang keenam, fx sama dengan kosekant X. Turunan kosekant X yaitu min kosekant X kotangen X. Nah, rumus dasar fungsi trigonometri itu ada 4. Yang pertama, secant X sama dengan 1 per cos X. Tan X sama dengan sin X per cos X. Kosekant X sama dengan 1 per sin X. Kotangen X sama dengan cos X per sin X. Sebenarnya masih banyak lagi rumus-rumus fungsi trigonometri yang lain, tetapi yang perlu dipahami yaitu rumus turunan integral ini. Jika nanti sudah mengerti, sudah paham, jadi lebih mudah untuk menurunkan turunan integral trigonometri. Nah, untuk yang contohnya yaitu integral 2 sin X dx. Nah, 2 integral sin X dx. Kenapa 2-nya di depan? Karena konstantanya 2, jadi dia dipindah ke depan, sama dengan 2 turunan sin sama dengan min cos X ditambah C, yaitu 2 dikali min cos, min 2 cos X ditambah C. Yang B, integral sin X dikurang cos X dx sama dengan min cos X dikurang sin X ditambah C. Yang C, integral sin X ditambah kosekant X per tangen X dx sama dengan integral sin X ditambah kosekant X per sin X per cos X dx sama dengan integral sin X tambah kosekant X dikali cos X per sin X dx. Nah, ini perkaliannya, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, sama dengan integral cos X ditambah kosekant X kotangen X dx sama dengan sin X dikurang kosekant X ditambah C. Kemudian contoh lainnya yaitu integral 2 sin X dikurang 3 cos X dx. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu, karena di sini ada kurung, jadi kita pisahkan.
integral 2 sin x dx dikurang integral 3 cos x dx sama dengan 2 integral sin x dx. Nah, 2-nya pindah ke depan karena konstantanya 2. 3 juga seperti itu. Sama dengan 2 turunan sin yaitu min cos x dikurang 3 turunan cos yaitu sin x ditambah c sama dengan 2 dikali min 2 cos x dikurang 3 sin x ditambah c. Kemudian contoh yang selanjutnya, integral 3 kosekan kuadrat x ditambah 2 kosekan x dikali kotangen x dx. Nah, sama dengan integral 3 kosekan kuadrat x dx ditambah 2 kosekan x dikali kotangen x dx sama dengan sama seperti tadi, karena dia konstantanya 3 jadi dia dipindah ke depan. 3 integral kosekan kuadrat x dx ditambah 2 integral kosekan x dikali kotangen x dx. Karena ini sudah ada nilainya, jadi sama dengan 3 min kotangen x ditambah kosekan x dikali kotangen x yaitu min kosekan x sama dengan 3 kotangen x dikurang 2 kosekan x ditambah c. Nah, selanjutnya lagi yaitu integral tak tentu dengan substitusi fungsi aljabar. Rumus umumnya sama seperti yang pertama tadi. Fungsi aljabar yaitu integral ax n dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Integral f dalam kurung gx g aksen x dx. Kita katakanlah x itu suatu nilai u. Setelah itu kita integral lah dapat f u du. Dan u ini diganti menjadi fgx ditambah c. Nah, dengan memisahkan gx sama dengan u, yang dimisahkan ini adalah yang paling rumit. Nah, integral tak tentu dengan substitusi fungsi aljabar ini digunakan ketika proses pengintegralan tidak bisa diselesaikan dengan rumus dasar integral. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Nah, yang pertama, integral 10x x kuadrat dikurang 2 pangkat 8 dx. Kita misalkan dulu, u sama dengan x kuadrat dikurang 2 pangkat 8. Maaf, x kuadrat dikurang 2. Nah, du nya turunan dari u ini tadi, 2x dx. Lalu du per 2x sama dengan dx. Jangan panik, kenapa masih ada x di sebelah kiri, nanti akan hilang dengan sendirinya dengan 10x nanti ini yang ada di depan. Nah, jadi kita buat lagi soalnya itu. Integral 10x ini yang dalam kurung itu adalah u nya tadi, tidak lupa juga pangkatnya 8, dx nya du per 2x. Nah, 2x dengan 10x dicoret jadi sisa 5. 5 dari U8 yaitu 5 per 9 U pangkat 9 ditambah C. U nya kita ganti lagi karena variabel soalnya adalah X. 5 per 9 U pangkat 9 nya nilainya X kuadrat dikurang 2 pangkat 9 ditambah C. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu integral 5x dikurang 3 di pangkat 3 dx. Kita misalkan dulu, lalu dibuat lagi soalnya yang dalam kurung ini itu u pangkat 3 1 per 5 du. Nah, u pangkat 3 ini diintegralkan karena pangkatnya 3. U dengan du bisa langsung diintegralkan dengan cara integral biasa.
menjadi 1/5 kali 1/4 U pangkat 4 ditambah C, diperoleh hasil 1/20 5x dikurang 3 pangkat 4 ditambah C. Selanjutnya, integral 9x tambah 17 pangkat 1254 dx. Kita misalkan dulu, lalu sama seperti tadi, buat lagi soalnya. Yang ini dalam kurung itu U-nya, pangkatnya 1254 dikali dx-nya itu 1/9 du. Nah, 1/9 nya dipindahkan ke depan karena konstantanya 1/9. Integral U pangkat 1254 dikali du sama dengan 1/9 kali U 1255/1255. Nah, itu tadi penjelasan tentang integral. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.